Beberapa daerah sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu berarti Anda disarankan untuk di rumah saja. Ya, buat saya sudah sekitar 2 bulan dan cukup membosankan. Tetapi di sini kita disuruh untuk sabar dalam menghadapi hal ini. Di video kali ini saya akan memberikan tips kegiatan yang dapat dilakukan selama di rumah. Halo teman-teman, salam kenal, saya Arprabowo Wardoyo. Saya saat ini sedang berkuliah di IAIN Pekalongan dengan jurusan Hukum Keluarga Islam. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa melakukan kegiatan aktivitas di rumah, hal ini akan sangat membosankan, bahkan bisa membuat teman-teman itu stres. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan di rumah agar kita tidak boring dan depresi. Hal yang pertama yang bisa dilakukan di rumah adalah beribadah. Sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh pemerintah, kita disuruh untuk melaksanakan ibadah di rumah dengan melaksanakan kewajiban dan sunah-sunahnya. Dalam beribadah di rumah ini, kita bisa melakukan dengan cara sholat secara berjamaah dengan menjalankan sholat itu secara penuh kenikmatan, yang mana kita menikmati setiap gerakan-gerakan dalam sholat tersebut tanpa adanya rasa terburu-buru, rasa cemas, rasa khawatir. Kita bisa melaksanakannya di rumah dengan khusyuk. Oleh sebab itu, ilmu tasawuf kita bisa diterapkan di dalam ibadah kita selama di rumah dengan bersama keluarga. Agama kita adalah agama yang memudahkan, tidak mempersulit dalam hal beribadah umatnya. Oleh sebab itu, kita boleh melaksanakan ibadah di rumah pada saat pandemi seperti ini. Yang kedua adalah meluangkan waktu bersama keluarga. Pada saat karantina mandiri selama di rumah, kita luangkan banyak waktu family time bersama keluarga, luangkan bersama orang-orang yang kita cintai. Mungkin dalam 1-2 hari ini sangat menarik dan sangat fun, tetapi setelah 1 minggu, 2 minggu mungkin akan menimbulkan rasa kebosanan, rasa cemas atau rasa depresi. Dan tips dari saya adalah teman-teman harus memiliki sikap yang sabar dan mengalah. Mengalah di sini adalah ketika terjadi keributan, teman-teman mengalah dalam setiap hal yang berarti mengalah untuk menang. Dan hal yang harus teman-teman pahami adalah kita tidak bisa menemukan waktu seperti ini lagi seumur hidup kita. Maka gunakan waktu ini yang terbaik untuk keluarga dengan meluangkan waktu bersama keluarga, bersama orang yang kita cintai. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan selama di rumah adalah berolahraga. Mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin ingin berolahraga tetapi memiliki alasan bahwa tidak memiliki waktu, waktunya sibuk, harus bekerja, harus kuliah, harus sekolah. Mungkin saat ini yang tepat untuk teman-teman melakukan olahraga. Kita tahu selama kita di rumah, stay at home, work from home, and semuanya stuck di rumah dan semuanya terkunci di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana karena pandemi ini yang sedang melanda. Mobilitas kita menurun sehingga aktivitas gerak otot kita akan juga mengalami penurunan. Oleh sebab itu kita harus berolahraga di rumah. Sebetulnya dalam berolahraga tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin, yang mana hormon ini adalah morfin yang secara alami dihasilkan oleh tubuh. Dengan berolahraga, kita akan menghasilkan hormon endorfin yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih bahagia lagi. Terus, bagaimana sih melakukan olahraga di rumah? Ya, kita bisa melakukan push up, sit up, squat jump, maupun skipping. Ya, semuanya bisa dilakukan di rumah dengan minimal 30 menit sehari agar otot kita dan peredaran darah dalam tubuh kita lancar dan oksigen pun mengalir lancar dalam tubuh kita. Hal yang keempat yang bisa dilakukan di rumah adalah membaca buku. Kita tahu selama di rumah kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk kita gunakan kegiatan yang positif. Salah satunya dengan membaca buku. Kita bisa kembangkan diri kita melalui membaca buku yang bermanfaat, yang memberi hal-hal yang positif. Sehingga ketika pandemi ini selesai dan kita melanjutkan aktivitas seperti semula, seperti belajar, bersekolah, maupun bekerja,
kita memiliki wawasan, kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk bersaing di nanti ketika dalam pekerjaan maupun dalam perkuliahan. Dan itulah 4 tips dari saya dalam menghabiskan atau menggunakan waktu selama kita berada di rumah atau selama kita karantina diri di rumah.